Aku kok gane golek tikus zaman gini kok gropoyokan kuno. Ini kok ada kebetulan daerah saya kok nggak panen dimakan tikus. Wah, saya bagaimana harus bisa mengatasi. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Pak Dewan. Kali ini saya bersama Pak Dewan. Nah, mungkin ada yang aneh ya. Sekarang Pak Dewan pakai caping. Kenapa Pak Dewan pakai caping? Hari ini 20 Juni, Hari Petani. Petani identik dengan caping, salah satunya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dunia pertanian dalam perspektif Pak Dewan. Oke, langsung saja Pak Dewan. Pak Dewan kan selain aktif di sungai, saya lihat kontennya juga dulu pernah tentang pisang, alpukat. Jadi Pak Dewan itu tipikal orang yang suka bertani gitu, apa gimana itu Pak Dewan? Sebetulnya saya bertani itu karena ayah saya, orang tua saya itu punya sawah ya. Jadi dulu sering ikut ke sawah. Kalau dulu yang saya ingat itu bapak itu ke sawah sama ibu. Ibu itu cantik ya. Nah, terus bapak itu bilang begini. Nah, ditku kahe kowe ra tak jak ning sawah. Nah, waktu itu gitu karena kepanasan terus pakai caping itu ibu tertawa mungkin dipuji mungkin ya itu. Nah, itu dulu yang saya ingat itu seperti itu karena sampai mining-mining gitu loh, kok inget mati buncis itu sak omah dijak kabeh ya. Nah, itu dan juga waktu di sawah itu ibu itu punya sawah di Magelang ya. Itu sering bercerita bahwa sawahnya itu tidak panen karena dimakan tikus. Jadi cerita tentang sawah dimakan tikus itu saya sudah sangat dengar sekali sejak kecil. Seperti itu. Jadi istilahnya memang kenapa suka bertani karena memang dari kecil dididik dalam dunia yang dekat dengan pertanian gitu. Oh iya, mbah saya juga sering, kakek itu sering ke sawah. Saya sering kalau nginep di tempat kakek itu ya sering diajak ke sawah, tempat bude yang sawahnya banyak itu juga sering ke sawah ya, sehingga dunia pertanian itu sudah biasa tapi ya tidak mendalami. Ya sudah menjadi sebagian dari dunia Pak Dewan itu sendiri, dunia pertanian itu gitu ya Pak? Iya, karena sejak dulu kalau orang tua itu beras itu nggak pernah beli ya, dari panen sendiri. Nah, setelah besar ini sering ke sawah, sering ke tempat saudara, diceritani ini awal mengapa di pertanian ya, diceritani bahwa sawahnya itu dimakan tikus. Nah, pada waktu itu di rumah saya itu yang di perumahan itu ada rayap. Rayap itu dalamnya di bawah 10 meter, di bawah cor. Ada perusahaan yang berani menanggung selama 3 tahun aman dari rayap. Jelas mengatasi tikus lebih sulit mengatasi rayap daripada mengatasi tikus. Tapi biayanya banyak. Nah, sementara ini kan untuk mengatasi tikus hama yang di sawah biayanya kecil sehingga tidak bisa selesai. Jadi istilahnya salah satu titik mula Pak Dewan tertarik dengan dunia pertanian itu sebenarnya karena mungkin ada tantangan-tantangan yang semacam rayap, tikus, yang karena mungkin Pak Dewan tipikal orang yang suka tantangan, akhirnya wah terselesaikan ini. Gitu. Masa kita sama tikus saja kalah, wong sama rayap yang jelas sulit, nggak kelihatan kok. Nek rayap kan nggak kelihatan, cuman tahu-tahu kan sudah dipangan, kusennya sudah dimakan, lemari sudah dimakan, buku sudah dimakan, baju kan baru tahu. Kalau tikus kan kelihatan kalau malam. Nah, pada pas waktu lebaran itu ada saudara yang cerita, wah sawah saya itu nggak pernah panen karena dimakan tikus. Wow, pas di kantor saya sampaikan, ini kok ada kebetulan daerah saya kok nggak panen dimakan tikus. Wah, saya bagaimana harus bisa mengatasi. Nah, itu saya terus tanya kemana sana kemari bagaimana mengatasi tikus. Dari mulai diobati, ini perjalanannya lama ya. Dari diobati, terus digropyok, terus diculi ulo, terus
yang tertinggi akhirnya dengan pakai galvalum itu. Jadi petani ora kalah karo tikus. Wah, pokoknya petani ora kalah karo tikus. Nah, tetapi kan waktu itu bahwa menangkap tikus itu dengan gerobokan waktu saya kecil ya, waktu zaman dulu kecil sudah ada malam hari pakai petromak. Nah, tapi kalau dulu itu masih anak muda-muda itu ikut semua. Kalau sekarang itu saya mengadakan gerobokan yang ikut tua-tua ya. Wah, bisa jegur ring sawah itu ya. Nah, setelah itu juga saya praktekkan, banyak orang yang mentang nanti kalau tikusnya ditangkap malah ngamuk. Wah, pokoknya alasannya macam-macam. Tapi waktu itu saya tidak menyerah, pokoknya harus bisa mengatasi tikus. Karena apa? Rayap yang tidak kelihatan aja bisa diatasi. Oh, saya tanya kemana kemari, tanya kemari, tanya kemari, bagaimana mengatasi tikus. Satu hari saya digojeki ya sama Pak Punto itu, ketua Bapedanya Sleman. Sleman kayak gini kok, zaman gini kok gerobokan kuno. Nah, itu. Nah, setelah itu saya nggak mau lagi diajak gerobokan karena Pak Punto ngece tapi yang bagus ya, memberi semangat. Terus saya keliling kemana ya yang orang bisa mengatasi tikus. Ya, di Lele saya ketemu di daerah Minggir itu ada petani yang rajin, terus sudah dikupengi pakai plastik, terus pakai jaring. Jadi tiap hari dia itu dapat tikus. Nah, ini yang saya cari. Nah, sudah ketemu toh, tiap hari saya ke sana. Pengen mempelajari bagaimana kok bisa. Tapi itu tidak mudah untuk ditiru orang lain karena itu sawahnya itu 3.000 meter digarap orang 3, sehingga kelompok ya, sehingga kalau satunya capek ada satunya capek ada satunya giliran. Dan yang hebatnya lagi, petani itu tiap hari itu nambali pakai plastik gitu loh, pakai nambali yang dilewati tikus itu ditambali. Wah, itu ceritanya panjang sekali loh ini. Bagaimana membuat jebakan tikusnya, ukurannya, karena nyari yang tikus tidak kedas, nyokot atau ditabrak tikus tidak jebol itu di toko besi juga jarang yang jualan alat untuk menangkap tikus itu. Kadang-kadang kalau cuman streamingnya ya, wow, jamuk tikus itu juga ada yang galak ya. Nah, setelah itu saya tanya-tanya terus tidak menyerah, seperti orang ngatasi rayap. Akhirnya ketemu ada orang Pak Dukuh yang bilang, pokoknya aku ora kalah karo tikus, piye carane? Katanya dia bertanya di toko besi ya, di toko besi bagaimana mengatasi tikus di galvalum. Jadi sawah itu dubengi galvalum. Wah, itu dia dapat ribuan, tikusnya jelas kalah itu. Mau masuk aja sulit kok. Galvalum kalau punya Mbah itu kan pakai plastik, jadi tikusnya ya sulit masuk, tapi bisa nerobos. Tiap hari harus menami gitu. Nambah lah, itu pakai galvalum. Wah, setelah saya sering cerita kemana-mana, mungkin kalau ada masalah itu, tapi pertanian ya, saya cerita kemana-mana itu ada teman saya namanya Johan itu bilang, Gus, aku ngerti caranya ngatasi tikus, di foto. Iki to sing karepmu. Wah, di foto saya parani, wah, ayo iki karepku koyo ngene ya, langsung. Saya turun, saya pasang, wah, dapat puluhan ribu tikus saya. Puluhan ribu. Iya, banyak sekali tikusnya. Akhirnya, wah, sudah selesai nih ngatasi tikus seperti ini dengan galvalum. Tapi itu kalau urutannya cerita ya berjam-jam ngelakoni wis suwe kok. Berapa lama itu? Wah, mungkin ada 3 tahun saya menekuni sampai ketemu profesornya yang ahli tikus ya. Ahli tikus. Ahli tikus ada profesor siapa gitu, lupa namanya saya. Tapi ada yang dia ahli mengatasi tikus. Ternyata jadi sekali lagi bahwa kita itu kadang merasa sebagai penemu ya. Setelah kita jalan-jalan ke Jawa Timur itu ternyata di daerah sana juga sudah banyak yang masang pakai galvalum, cuman kita tidak ngeh. Nah, kadang-kadang kita itu tidak ngeh. Tapi ini cerita tentang pertanian, kita sambung lagi nanti bahwa mengapa kok Pak D tertarik dengan pertanian itu ceritanya panjang sekali. Oke, mungkin untuk sementara ini dulu gitu Pak, sebagai pembuka pemicu betapa
peran seorang Pak Dewan ini dalam dunia pertanian, ya, pertama adalah membasmi atau tikus gitu. Nah, membasmi tikus, bagaimana mengatasinya, bagaimana mengusulkannya, bagaimana mencari dukungannya, bagaimana dibully teman-teman. Nah, itu kan dibully ya istilahnya. Wah, tikus. Nah, atau aku kok gane golek tikus. Seperti itu, ataupun juga banyak hal-hal yang kadang-kadang menurunkan semangat karena kami meneliti tentang tikus itu. Bisa dilanjutkan di Konten selanjutnya. Mungkin terakhir Pak Dewan, pesan-pesan untuk teman-teman luar sana, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, jangan kalah dengan tikus, karena rayap yang di bawah tanah aja bisa diatasi. Oke, itu dari teman-teman obrolan singkat kita sementara ini bersama Pak Dewan tentang dunia pertanian dalam rangka Hari Tani. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya ingin bertanya-tanya lagi lebih lanjut, tulis saja di kolom komentar, nanti kita bisa diskusikan bersama atau kita bikinkan konten untuk membahas perihal tersebut. Jadi dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.